Mari kita satu hati dalam doa. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami terus merindukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab kami menyadari benar bahwa hanya firman yang memuaskan kami. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa puaskan kami. Harta dunia, kekayaan, uang, pangkat, jabatan, apapun tidak bisa memberikan kepuasan bagi rohani kami. Karena itu Tuhan, biarlah kehausan akan firman Allah itu tetap menjadi bagian dalam hidup kami, supaya kami terus mencari kebenaran, supaya kami terus ingin mengalami kebenaran di dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami semua yang hadir, kami orang-orang yang tidak sempurna, pengetahuan kami terbatas, dan karena itu kami ingin terus belajar, kami ingin terus diisi seperti bejana-bejana. Dapati kami semua satu persatu yang hadir di tempat ini. Hamba yang berbicara juga demikian. Tuhan tolong sehingga kuasa dan urapan Tuhan, hikmat daripada Allah itu boleh dinyatakan bagi hamba-Mu, sehingga hamba berbicara atas nama-Mu Tuhan, menyingkapkan, menyatakan apa yang Tuhan nyatakan lewat hamba-Mu ini. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, Roh Kudus juga urapi dan juga curahkan hikmat, agar hikmat itu menolong setiap umat-umat yang hadir, tidak akan terlewatkan dari jam pemberitaan ini. Semua mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Oleh firman itu kami bertumbuh, oleh firman itu kami semakin dewasa, dan oleh firman itu kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan jalannya jam pemberitaan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Biar boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Baik, shalom. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan apa yang sedang menjadi pembahasan kita, yaitu mengenai doktrin Kristologi. Saudara, dan hari ini kita sudah masuk pada bagian yang ke-6 ya dari khotbah ini. 6 ya. Bisa. Oke. Bagian yang ke-6. Tidak mau connect dia. Oke. Baik, kita akan memperhatikan beberapa hal seputaran tentang ini. Yang pertama, saudara, kita sudah mempelajari tentang bagaimana keilahian dari Yesus Kristus. Ini kita sudah soroti pada waktu yang lalu. Lalu kemudian yang kedua tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga kita juga sudah memperhatikan sebagian tentang karya Yesus Kristus. Kenapa saya katakan sebagian? Karena kita sedang dalam pembahasan mengenai karya Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, nanti pada bagian yang terakhir, yang keempat, baru kita akan memperhatikan Kristus dalam kehidupan orang percaya. Nah, ini adalah poin-poin besar yang kita sedang bahas mengenai doktrin Kristologi. Mari kita memperhatikan sekarang mengenai karya Yesus Kristus, saudara yang terkasih. Dan kita sudah membahas beberapa hal di dalam poin-poin penting mengenai karya Yesus Kristus. Yang pertama, kita sudah membahas tentang karya Yesus di dalam inkarnasi. Rupanya tidak bisa, jadi bantu saya pencet-pencet saja. Oke. Lalu yang kedua, karya Yesus Kristus dalam pengajaran dan mujizat, juga sudah kita soroti. Yang ketiga, kita juga hari ini akan mempelajari tentang karya Yesus Kristus dalam penderitaan dan kematian. Nanti yang keempat, kita akan memperhatikan tentang karya Yesus dalam kebangkitan.
Yang kelima, kita akan memperhatikan karya Yesus dalam kenaikan dan perantaraan. Lalu kemudian yang keenam, karya Yesus dalam pengudusan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, karya Yesus dalam kedatangannya yang kembali kedua kali. Nah, saudara yang terkasih, kita akan memperhatikan hari ini tentang karya Yesus dalam penderitaannya dan kematiannya. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang penderitaan sampai dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menyoroti dua dimensi dari pembahasan menarik ini. Dimensi yang dimaksud yang pertama adalah berbicara tentang pengorbanannya. Jadi di dalam penderitaan sampai dengan kematian itu kita menemukan yang namanya pengorbanan Kristus. Lalu kemudian dimensi yang kedua itu adalah berbicara tentang ketaatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dua hal ini akan kita soroti pada kesempatan yang diberkati sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dimensi pengorbanan dan juga dimensi daripada ketaatan Tuhan Yesus itu kita bisa perhatikan. Yang pertama, saudara, bahwa dia mengalami yang namanya penganiayaan fisik secara total. Jadi waktu dia berkorban, waktu dia, saudaraku, ada di dalam ketaatan, itu dia mengalami yang namanya pengorbanan, penganiayaan, penderitaan fisik yang terjadi di dalam dirinya. Dan saya percaya bahwa kita semua tahu persis bagaimana Yesus punya penderitaan, mulai dari Taman Getsemani sampai akhirnya dia harus mati di atas Golgota di Bukit Kalvari. Itu memang tidak mengenakan. Secara fisik dia babak belur, secara fisik dia habis, secara fisik benar-benar menderita. Tapi dia taat dalam penderitaan itu, dia rela berkorban di dalam penderitaan itu. Perhatikan ayat di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 26. Ya, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kata disesahnya, diserahkan untuk disalibkan, ini bicara soal penganiayaan secara fisik. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, saya tidak panjang lebar untuk menguraikan soal bagaimana dia disesah, tetapi saudara, dalam beberapa bagian firman Tuhan, misalnya dalam kitab Yesaya, itu kita menemukan pernyataan-pernyataan eksplisit yang mengatakan bahwa sampai wajahnya pun tak bisa dikenal orang. Jadi memang ini penganiayaan fisik yang benar-benar sadis, penganiayaan fisik yang tidak mengenakan. Bahkan beberapa ahli teologi itu menyatakan, para teolog itu mengatakan bahwa pada waktu Yesus dicambuk, sekali cambuk, saudara, itu kulit dagingnya terlepas, sehingga ketika cambukan Romawi itu mendarat di tubuh Yesus, itu akhirnya semacam terjadinya kerusakan total pada semua sendi-sendi yang ada di dalam tubuh Kristus, bahkan seperti ruang ternganga, sehingga orang bisa lihat isi dalam daripada apa yang ada dalam tubuh Yesus itu, saudara yang terkasih. Jadi ini memang satu penganiayaan yang luar biasa. Mengapa? Karena cambuk yang dipakai itu bukan cambuk Yahudi. Karena kalau cambuk Yahudi maka 40 pukulan. Kadang-kadang saudaraku hanya 39. Kenapa 39? Karena mereka takut kalau sampai lari lewat karena pukul saking emosi, itu bisa lewat. Tetapi Yesus bukan dicambuk dengan, saudaraku, cambuk Yahudi, tetapi Yesus dicambuk dengan cambuk Romawi. Nah, apa beda cambuk Romawi dengan Yahudi? Kalau Yahudi pakai batas pukulan sebanyak 39 atau 40 kali pukulan, tetapi saudara, Yesus dicambuk dengan cambuk Romawi yang tidak ada batas, saudara. Bahkan kalau saking emosi, odong taro lu nih 100, 200, 300 cambuk, bahkan ribuan cambuk, ya.
Apalagi kalau dia baru saja bakal lahirin dia istri di rumah, baru datang dia paik itu, dia pegang itu cambuk, baru dia lapis potong, woi itu ngeri berat, saudara. Jadi itulah yang Yesus alami. Jadi benar-benar satu penganiayaan fisik, pengorbanan fisik. Tetapi saya ulangi lagi, ada dimensi ketaatan di balik daripada pengorbanan itu. Meskipun tidak mengenakan, meskipun sangat menderita, tetapi dia rela dicambuk. Saudara yang terkasih, yang berikut kita bisa memperhatikan, selain dia mengalami penganiayaan fisik, penderitaan atau pengorbanan yang berikut yang dia alami adalah pengorbanan atau penderitaan emosional dan sosial. Itu dialami oleh Yesus. Jadi bukan hanya saja saudara dan saya disiksa, dia disiksa ya. Kalau disiksa tapi masih ada banyak pengikut, masih ada banyak yang datang tolong, masih ada banyak yang bilang kasihan saja, itu kayaknya agak baik. Tetapi saudara, di saat dia sedang menderita berkorban, justru orang-orang dekatnya tinggalkan dia. Ya, dia mengalami yang namanya penderitaan secara emosional. Dia butuh sebenarnya dukungan, tuh saudara yang terkasih. Tetapi pada saat itu pengorbanan itu membuat dia harus menderita juga secara emosional dan sosial. Beberapa catatan ayat. Perhatikan ayat ini. Matius pasal yang ke-26 ayat 14 hingga ayat 16. Mari jemaat Tuhan membaca ayat ini. 1, 2, 3. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan diri kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pertama Yudas. Berikut kita lihat juga Matius 26 ayat yang ke-69 dan ayat 70. Selain Yudas Iskariot, Petrus juga sama. Ya, 1, 2, 3. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Saudara lihat jelas itu. Jadi Yudas menyangkal, ya datang lagi Petrus lagi, saudara. Jadi ini nih orang-orang yang dekat semua tinggalkan dia di saat dia sedang mengalami suatu tekanan. Jadi penderitaannya bukannya fisik saja, emosional, kejiwaannya juga tertekan. Tetapi saudara, itulah yang diizinkan. Lihat juga Matius 26 ayat 56. Saudara yang terkasih, ya kita sama-sama perhatikan ayat itu. 1, 2, 3. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yudas, Petrus, sekarang semuanya meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudara yang terkasih, ini penderitaan yang sungguh sangat, ya. Coba kalau kita ada masalah, saudara, lalu semua orang tidak toe kita, ya. Semua orang tidak peduli dengan saudara. Wah, itu tuh berat sekali. Itu masalah itu terasa tambah berat, ya. Itulah yang dialami, itulah yang Yesus rasakan waktu dia mengalami yang namanya pengorbanan. Tapi saya ulang lagi, sudah fisiknya, jiwanya, emosionalnya, perasaannya, semuanya saudara, tetapi dia tetap ada di dalam ketaatan. Dia punya karya yang luar biasa. Di tengah-tengah pengorbanannya itu, dia tetap setia dan taat. Saudara yang terkasih, selain dia mengalami penderitaan itu, penderitaan fisik, penderitaan jiwa, sekarang kita sampai kepada penderitaan rohani atau batinnya. Mari kita lihat Matius 27 ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, karena dia harus ditimpa dengan dosa, karena dia harus menanggung dosa saudara dan saya, maka seketika itu, ya boleh saya pakai kata ini ya saudara, langit, saudaraku, sorga atau langit yang di atas itu tiba-tiba tertutup, tiba-tiba tidak gubris, tiba-tiba Allah seolah-olah bungkam terhadap
Yesus, saudara. Kenapa? Karena dia harus menanggung dosa seisi dunia. Ini penderitaan. Terlepas sejenak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selain itu, dia mengalami penderitaan rohani, ya, karena dia menanggung semua kutuk dosa kita. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Kitab Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia yang tidak terkutuk menjadi terkutuk. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Karena saudara dan saya, karena kutuk kita, karena dosa kita, dia tanggung semuanya itu. Ini suatu penderitaan yang luar biasa. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia mengalami penderitaan bukan hanya secara emosional, bukan hanya secara fisik, tetapi juga terputusnya hubungan, ya, kerohaniannya. Dia alami itu di atas kayu salib. Saudara, itu karena dosa kita sekalian. Dia adalah Adam yang terakhir, Adam yang pertama taat, saudaraku, tetapi ketaatannya tidak sempurna. Adam yang taat pada Kejadian, kitab Kejadian pada awal mula, saudara, itu Adam yang taat di dalam kenikmatan, kemewahan, saudaraku. Tetapi ketika datang pencobaan, ketika datang ujian, ketaatannya sirna. Tetapi Adam yang terakhir atau Yesus Kristus, Alkitab berkata dengan jelas, dia bukan hanya saja taat dalam kondisi yang baik, tapi dalam penderitaan, dalam pengorbanan, dia tetap taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ada amin? Karena itulah saudara dan saya hari ini kita bersyukur, ya, ada penderitaan dan ketaatan Kristus, kematian Kristus yang merupakan bagian daripada karya Yesus di dalam diri kita. Nah, kenapa ini disebut karya Yesus, saudara? Karena ini mempunyai makna teologis bagi kita, ya, di dalam pribadi saudara dan saya. Yang pertama, pengorbanannya itu adalah pengganti kita, ya. Jadi seharusnya kita yang terpaku di situ, ya, seharusnya kita yang menderita di situ, menanggung semua dosa-dosa kita, ya. Bahkan lebih daripada itu, kita harus binasa, kita harus masuk neraka, ya. Tetapi saudara, pengorbanannya itu menggantikan kita, menggantikan saudara dan saya. Dia mati, dia berkorban, dia rela fisiknya hancur remuk, dia rela disalibkan, dia rela terpisah sesaat dengan Allah, ya, karena menggantikan posisi kita. Itulah sebabnya saudara dan saya, kita bersyukur, ya, kita tidak diselamatkan, kita tidak mengalami penebusan karena kebaikan kita, karena pengorbanan kita, karena siapa saudara dan saya, tetapi karena Kristus yang menggantikan hukuman yang seharusnya kita tanggung. Ada amin? Nah, lihat ayat ini, saudaraku, 1 Petrus 2 ayat 24. Oke, sama-sama dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini luar biasa, ya. Makanya kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita bersyukur sekali. Kita punya dosa semua Tuhan tanggung. Mau dosa yang model apa yang Tuhan tidak tanggung? Semua dosa dia tanggung di atas kayu salib. Ya. Makanya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita sudah terlepas dari semuanya. Bukan karena kita, tetapi karena Kristus yang menggantikannya. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 hingga ayat yang ke-20, di situ dijelaskan kepada kita, ya,
Dikatakan di situ bahwa saudara dan saya dibeli dengan harga yang lunas, itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah yang tiada bernoda dan tiada bercacat, yang telah disediakannya sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara, rencana untuk penebusan kita itu bukan saat kita berdosa. Rencana untuk saudara dan saya mengalami yang namanya keselamatan di dalam Kristus atau pengorbanan Yesus itu bukan saat kita berdosa, tetapi jauh sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah punya program besar untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Makanya di kemahatauan Allah itu, Allah tuh sudah tahu bahwa saudara dan saya ini pasti berdosa. Itu dia sudah tahu. Karena itu sudah menyediakan pengorbanan, itu sudah disediakan jauh sebelum ada dosa, jauh sebelum ada, saudaraku, manusia yang jatuh di dalam dosa. Nah, tetapi kita baru melihat perwujudannya di dalam Kristus. Makanya kitab Galatia pasal 4 di situ dikatakan setelah genap waktunya, Allah kemudian menyatakan Kristus itu di tengah-tengah dunia, ya, setelah genap waktunya. Jadi itu memang urusan Tuhan, ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Makanya kadang-kadang kita ini suka pakai kita otak yang terbatas, kita pikir Tuhan yang tak terbatas, ya saudara, itu jadinya kita repot, ya. Kenapa? Karena ada orang bilang berarti Tuhan merencanakan dosa. Tuhan tidak merencanakan dosa. Itu sama seperti begini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Waktu kita naik pesawat, ya, lalu kemudian pramugari bilang sebelum pesawat apa itu bernama take off, ya, siapkan sabuk pengaman, ya saudara. Semua dia ceritakan, dia bilang begini, itu apakah memang pramugari siapkan kita mau mati di atas udara? Sehingga kita mengamuk, hei, Betson mau mati di atas udara, kenapa mesti pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu? Tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi itu sudah disiapkan, ya. Itu juga Yesus. Yesus tidak pernah merencanakan, saudaraku, untuk manusia harus jatuh dalam dosa, tetapi dia menyediakan. Allah menyediakan, ya. Jadi apa yang jadi salah? Hanya sekali lagi, Allah kan menyediakan dalam kemahatauan. Pramugari menyediakan dalam keterbatasan. Itu bedanya, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Meskipun sudah ada perakiraan segala macam, tetapi juga perakiraan itu terbatas, saudara yang terkasih. Tapi Tuhan tidak bisa terbatas. Tuhan itu dia tahu semua. Kalau dia tidak tahu semua, dia bukan Tuhan Allah. Dia tahu semua, anak-anak Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita bersyukur, ya. Sekali lagi kita lihat Tuhan ini luar biasa dalam hidup kita. Aduh, terima kasih banyak Tuhan Allah, ya. Karena itu kalau orang tidak percaya Yesus pasti binasa. Kenapa pasti binasa? Ya karena memang siapa mau tanggung lupu dosa? Siapa yang mau pikul gantikan dosamu? Ya, tidak bisa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dosa tidak bisa dipikul yang lain kecuali yang kudus, yang suci, ya. Sebab kalau yang tidak suci, yang tidak kudus, ya sama aja, bagaimana mau tebus, ya. Orang yang bisa menebus itu adalah orang yang punya sesuatu yang lebih. Makanya Kristuslah satu-satunya. Dalam khotbah Petrus berani berkata bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, ya. Karena memang hanya Dia yang mampu memikul dosa kita. Hanya Dialah satu-satunya, tidak ada yang lain. Makanya saya selalu ingin ingatkan terus, baik kepada kita orang Kristen, supaya tetap bertahan terus ada di dalam Kristus. Bahkan juga kita mesti suarakan kepada orang-orang yang belum kenal Kristus, karena mereka juga harus dengar ini berita. Karena mereka punya dosa tidak bisa ditanggung oleh yang lain kecuali hanya Yesus yang tanggung. Nah, kan sayang kalau dia juga mati di luar Kristus, kalau dia belum mengenal Kristus. Kalau saudara yang terkasih kita lagi bareng-bareng sama Dia, hari lepas hari kita ada sama-sama Dia, kenapa kita tidak menyuarakan ini?
Bukankah ini lebih baik, lebih penting di atas segala-galanya? Anda punya kenalan, saudara, lalu kemudian dia tidak punya pekerjaan saja, lalu Anda dapat tahu ada lowongan pekerjaan, Anda cerita buat kawan Anda bahwa di sana ada lowongan pekerjaan. Itu padahal cuman soal pekerjaan. Saudara, apalagi ini soal hidup kekal, soal juru selamat, soal yang hanya bisa satu-satunya menanggung dosa. Kita tidak bisa tutup mulut, kita harus beritakan, sampaikan kepada semua orang, apalagi mereka ada di sekitar kita, supaya jangan sampai mereka mati di dalam dosa mereka. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terserah mau terima kosonde, itu bukan boten urusan. Boten urusan sampaikan toh. Sama kayak boten tawar tadi bilang pekerjaan, kasih ketahui boten pun kawan, ada lowongan di sana. Dia mau terima atau tidak itu kan keputusan dia. Tapi saya teman yang baik, saya tahu ada lowongan, saya kasih tahu kamu dong. Anak-anak Tuhan, apalagi lowongannya di surga. Ada amin? Waduh, itu kalau Anda tidak kasih tahu, itu Anda orang paling kikir di seluruh dunia. Ini sesuatu yang paling penting, anak-anak Tuhan. Karena saya ulang lagi, tidak ada yang lain yang bisa pikul kita dosa ya. Tidak ada. Hanya satu-satunya bisa jadi pengganti kita, hanya Yesus. Ya, karena itu siapa yang percaya kepadanya pasti selamat. Tapi siapa yang tidak percaya pasti binasa. Itu pasti semua. Pasti selamat, pasti binasa. Hanya itu dua. Anak-anak Tuhan, makna teologis yang kedua, mari kita perhatikan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oke. Ini mati di sini. Ya, pengorbanannya adalah penggenapan dari nubuatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa penderitaan, kematian Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan jauh sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ya, Injil yang pertama itu adalah kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu Injil yang pertama atau nubuat pertama tentang akan datangnya Mesias, akan datangnya Yesus. Kejadian 3 ayat 15. Lalu kemudian saudara yang terkasih, setelah itu mulai nubuatan atau gambaran tentang pengorbanan Yesus itu terus dinyatakan lewat pengorbanan perjanjian lama, lewat domba Paskah. Itu mulai dinyatakan. Bahkan lebih lagi saudaraku, mulai tambah terang sekitar tahun 700-an sebelum Masehi. Yesaya tampil untuk menubuatkan, Mika tampil untuk menubuatkan tentang Sang Mesias, tentang Sang Juru Selamat yang akan datang itu. Jadi dari masa ke masa tambah terang, dari masa ke masa tambah terbuka, sampai wujudnya nyata, yaitu pada waktu Yesus datang setelah Yohanes Pembaptis, saudaraku, hadir lebih dulu sebagai pembuka jalan. Nah, ini menarik untuk kita sama-sama perhatikan. Artinya bahwa memang ini sesuatu yang benar-benar harus terrealisasi. Itu kalau tidak terrealisasi, itu akan menjadi berita bohong yang sekian abad lamanya. Ya. Jadi kalau Yesus tidak mati, itu berarti Kejadian pasal 3 ayat 15 palsu. Kalau Yesus tidak mati, itu berarti Yesaya punya nubuatan omong kosong semua. Ya, tapi tidak. Semuanya itu tergenapi di dalam Kristus. Karena itulah saudara yang terkasih, saya ulang lagi, pengorbanan dan kematian, penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus itu memberikan dua makna teologis bagi kita. Makna yang pertama tadi adalah saudara dan saya melihat satu sosok pengganti dari dosa kita. Dia yang telah memposisikan diri untuk menanggung semuanya bagi saudara dan saya. Lalu yang kedua,
makna teologis yang kita bisa peroleh dari pengorbanan Tuhan Yesus, bahwa firman Allah itu ya dan amin. Mau berapa ratus tahun pun kebenaran itu pasti akan digenapi. Amin. Mari kita lihat ayat ini. Saudaraku, Lukas 24 ayat 26 dan 27, tapi saya kutip cuma 26 saja. Perhatikan, kita baca ayat itu. 1, 2, 3. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nanti di ayat yang ke-27 di situ diberikan penekanan. Ya. Di ayat yang ke-27 di situ akan diberikan penekanan seperti yang dinubuatkan di dalam kitab-kitab nabi-nabi dan seterusnya, di situ dikatakan. Ya. Jadi ini menarik ya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kalau Anda di dalam pergumulan, lalu kemudian Tuhan belum saja mengabulkan, itu bukan berarti Tuhan tidak mampu menggenapinya. Ada amin? Ya. Jadi memang ada saat, ada masa di mana memang Tuhan memberikan timing, Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk melewati serangkaian proses hidup ini, tetapi janji firman-Nya itu pasti ya dan amin. Dia pasti akan menggenapi sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan kemauannya, anak-anak Tuhan. Nah, itu yang kita bisa lihat dua makna teologis. Saudara yang terkasih, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir tentang bagaimana gereja mengimplementasikan penderitaan dan ketaatan Yesus ini. Ini kita perlu melihat ya saudaraku. Yang pertama, bahwa ini menjadi pola. Jadi kalau saudara menjadi gereja atau orang Kristen, kita dipanggil untuk mengikuti pola salib. Ya. Makanya jangan heranlah di rumah orang Kristen itu pasti ada salib. Makanya jangan heran kalau orang Kristen kalau pakai aksesoris kebanyakan, tidak semua sih, tapi kebanyakan suka pakai salib. Ya karena memang kita ini sebenarnya gereja yang dipanggil untuk mengikuti pola salib. Pola salib, dan kalau saya berbicara soal pola salib, itu tidak hanya sekedar simbol, ya, tapi maknanya. Ya. Kalau cuman di rumah kita ada salib, kita pakai aksesoris salib, tapi maknanya tidak kita maknai, ya percumalah. Karena waktu saudara Yesus menyatakan salib, ketika Yesus menderita, ketika Yesus berkorban, ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu sebenarnya satu pola yang diberikan kepada gereja. Pola itu lebih tepatnya teladan atau suatu, saudaraku, contoh yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak Tuhan. Mari kita lihat ayat ini, 1 Petrus 2 ayat 21. Ya, bersama-sama kita baca dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebab untuk itu kita dipanggil. Untuk apa? Untuk menderita kita ini. Karena itulah keteladanan yang Yesus berikan, anak-anak Tuhan. Tapi kadang-kadang kita ini tidak mau ya. Padahal ini polanya, ini salib itu polanya begitu, anak-anak Tuhan. Makanya agak aneh kalau kita ikut Tuhan tapi kita tidak mau menderita karena salib. Penderitaannya itu beraneka ragam, ya. Tetapi yang pasti penderitaan itu muncul karena kebenaran yang kita yakini. Saya ulang ya. Penderitaan itu muncul karena keyakinan akan Kristus. Penderitaan itu datang karena kita mau berdiri di atas kebenaran. Ini yang dimaksud ya. Sebab tadi saya katakan penderitaan itu banyak macam. Ada orang menderita karena bodoh. Itu bukan menderita karena Kristus. Ya. Ada orang menderita karena pemalas. Ada juga. Ya. Ada orang menderita yang memang karena dia bikin itu penderitaan. Maksudnya begini. Contoh.
tetangga pu ayam di sebelah dia naik curi. Nah, itu kan siapa yang suruh? Baru setelah dapat tangkap polisi dia bilang aku menderita karena Yesus. Ah, itu tidak bisa. Nah, saudara yang terkasih, itu tuh salah tuh. Ya. Jadi penderitaan model-model begitu itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menderita karena kita bodoh, ya kita mesti, wah berarti saya mesti perbaiki diri dong. Saya mesti lebih baik lagi dong. Saya tidak boleh jadi orang bodoh dong. Kan begitu. Berusaha dong. Karena Tuhan kasih kita hikmat. Tuhan kasih kita kepandaian, Tuhan kasih kita. Bedakan kita dengan binatang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi jangan menderita karena bodoh, anak-anak Tuhan. Loh, ada orang menderita karena bodoh, karena tidak mau belajar. Misalnya, Anda jalankan bisnis atau usahalah, kalau bisnis itu kayak kelas terlalu atas ya, usahalah ya saudara. Anda jalankan usaha, tetapi Anda rugi terus. Oh berarti ada sesuatu yang tidak beres tuh. Apa? Bukan malasnya, Anda sudah rajin tuh karena ada usaha kan. Tapi mungkin manajemenmu itu bicara soal ini nih. Cara pengaturanmu itu yang bikin Anda salah. Maka itu mesti diperbaiki. Itu mesti ditata. Itu mesti manajemennya bagus supaya saya tidak boleh rugi terus, harus untung dong. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini bedakan. Jadi jangan menderita karena bodoh, jangan menderita memang karena bikin sendiri itu penderitaan tadi saya sebut. Lalu kemudian jangan menderita karena malas. Anak-anak Tuhan, saya nonton di TikTok beberapa hari yang lalu. Ada orang yang tolak di mana, di Bandung atau di mana itu, yang si bupati atau gubernur ya, KD itu. Ya, dia datang mau tawarkan modal usaha, masa tidak mau modal usaha? Ya, karena memang dia malas, dia mau duduk di rumah, anak 11 orang. Tapi ini anak semua disuruh paksa untuk kerja. Bapak nyantai. Bapak tidak bikin apa-apa. Wah ini kan bikin sengsara diri karena malas, anak-anak Tuhan. Jadi tidak boleh. Kristen itu boleh menderita, tapi saya ulang lagi, menderita karena kebenaran. Menderita karena memang ikut Yesus sungguh-sungguh. Menderita memang karena saudaraku berdiri di atas firman Allah, tidak kompromi dengan dosa. Lalu Anda menderita, itu adalah keteladanan yang Yesus ajarkan. Itu pola salib yang gereja harus praktekkan dalam dunia ini. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, jadi ini kita mesti lihat baik-baik. Sehingga kita mesti berjalan di atas kebenaran. Saya beri contoh, saudara yang terkasih. Misalnya Anda kerja di instansi pemerintah. Lalu bosmu itu ya bos yang korup misalnya, saudara. Tapi Anda sebagai orang Kristen yang tahu kebenaran, Anda tidak boleh diam dong. Ini mesti bongkar. Meskipun resikonya ada. Waktu kau bongkar, kau mungkin kena pecat atau turun jabatan atau dikasih pindah. Itu pasti. Tapi waktu kau dikasih pindah, waktu kau turun jabatan karena kau menentang sesuatu yang tidak baik, kau menyatakan kebenaran, itu namanya menderita karena salib. Amin. Siap tidak? Ada banyak orang tidak siap. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena mau nyaman. Karena siapa mau pindah pi amfo ango. Tidak boleh. Kita anak Tuhan mesti beda. Itu kadang Tuhan izinkan loh. Kita ada begitu, kadang Tuhan izinkan. Anak-anak Tuhan. Ini saya saksi yang kedua. Beberapa hari lalu saya saksi di salah satu tempat. Saudara, saya biasa khotbah itu jarang menuai tepuk tangan, jarang. Lebih banyak menuai kontra banyak. Ya saudara, saya ceritain. Kenapa? Karena saya sering kali, memang ada juga yang pro, yang suka ada.
Itu saudara, tapi tidak terlalu banyak. Satu kali saudara yang terkasih, saya khotbah di satu tempat, ya. Lalu kemudian orang mulai omong tidak baik, pokoknya selalu omong yang tidak baik. Itu saya bilang, subiasa. Jadi kalau saya orang omong begitu, saya bilang subiasa. Beta anggap dari telinga kiri tembus telinga kanan. Beta anggap itu angin lalu. Jadi saudara, beberapa hari yang lalu ada jemaat yang meninggal, lalu kemudian saya khotbah, ya, pemakaman. Nah, seperti biasa saya kalau khotbah pemakaman itu bagi saya itu juga KR. Nah, karena ini orang no undang, tidak diundang sudah datang semua ini toh, karena mayat kan. Orang datang ini kan semua, karena itu kesempatan saya beritakan Injil. Saudara yang terkasih, saya khotbah saya rasa sudah cukup agak lama. Ya, paling cepat saya khotbah itu biasanya tuh 45 menit, itu sudah cepat itu. Tapi kali itu saya rasa tidak 45 menit. Sekitar hampir 50 sampai 1 jam, 50 lebih lah, saudara. Tapi selesai saya khotbah pulang, ya, lalu kemudian beberapa hari, beberapa anak Tuhan datang dan bilang begini, Bapak, orang banyak protes. Nah, waktu dia bilang protes, beta bilang begini, biasa lah. Bapak dengar dulu, ya. Lalu dia bilang begini, protes ini kali beda, Bapak. Dia bilang, kenapa itu pendeta khotbah terlalu cepat? Dia bilang, kotong mas mau dengar mah dia subarenti lah. Coba dia gas tambah. Saya bilang, itu dia sindir kok. Dia betul-betul rindu firman itu. Soalnya Bapak, ini dong rindu firman betul-betul. Ini dong rindu firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Wah, saya bilang, puji Tuhan ini kali beda dengar berita bagus ini. Ya, karena orang mau dengar kebenaran. Orang masih mau dengar firman. Saudara yang terkasih, biasanya saya dengar miring, makanya saya selalu, sudah lebih sudah tahu saya ngomong lain. Itu konsekuensi. Tapi ini kali ini beta dengar berita positif. Maka beta bilang begini, kasih tahu dong, nanti pas malam kan mau syukuran toh, suruh datang lebih akan gas baru tuh. Ya, saudara yang terkasih tuh. Ya, jadi memang betul waktu malam syukur itu, yang datang juga hampir sama-sama, hampir mirip banyak dengan waktu penguburan, pemakaman, cukup banyak juga. Dan saya khotbah kembali cukup agak lama, saudaraku yang terkasih. Ya, dan saya lihat responnya bagus. Saya bilang, Tuhan terima kasih karena ini kali dong justru suka dengar firman yang keras. Ya, biasanya dong suka dengar firman keras. Tapi ini kali ini, puji Tuhan, makali Roh Kudus sujama dong pu hati kan. Saudara yang terkasih, memang dunia ini sulit untuk mau terima yang namanya kebenaran, sehingga resikonya pasti Anda dan saya ini menderita. Ya, resikonya itu pasti kita menderita. Tapi apapun penderitaan kita, kita tidak boleh berlindung dan kemudian takut memberitakan kebenaran. Kompromi akhirnya, kita akhirnya tidak tegas, kita main dua kaki, kita abu-abu. Nggak boleh. Kristen mesti tetap berdiri di atas kebenaran dan menyatakan kebenaran meskipun konsekuensinya adalah salib. Amin. Kemarin saya khotbah di bawah situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada yang live TikTok, lalu dia bilang begini, Bapak yang nonton 3.000, tetapi sebagian maki Bapak semua. Ya terserahlah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang paling tidak kebenaran kita bicarakan kan. Ya memang orang pasti tidak suka. Dunia ini kan lagi enak-enaknya dengan dosa. Dunia ini kan lagi enak-enaknya dengan kenikmatan-kenikmatannya. Masa dong mau suka dengar kebenaran? Udah dong pasti benci. Anda tidak percaya, Anda praktekkan di dunia kerjamu. Kalau Anda punya teman banyak, itu teman yang satu kaki dengan Anda. Tapi kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang justru di situ mayoritas adalah pelaku-pelaku kedagingan, kita akan kena benci semua. Anak-anak Tuhan. Lu balik belakang nih dong buang ludasan lu. Mungkin dong takut karena di muka mungkin ada banyak hal. Tapi sebenarnya dong tidak akan suka. Ini anak-anak dan kita mesti sama-sama dengar ini kebenaran. Jadi janganlah menderita boleh ya saudara, kalau hanya karena firman Allah, karena kebenaran apapun. Bahkan saudara yang terkasih resikonya bahkan sekalipun kematian ya. Karena demi kebenaran kita mesti rela sampai titiknya namanya kematian. Matius pasal 5 kan berkata ayat 10, ayat 11, ayat 12,
Nanti Bapak Ibu saudara baca itu ayat, berbahagialah karena aku kamu dianiaya. Berbahagialah, bersukacitalah, itu ayat bilang. Karena Tuhan kita dianiaya, karena Kristus kita dicela. Yang penting jangan karena yang lain. Kalau tiba-tiba orang suami datang gerebek lu di rumah karena lu pi ganggu orang laki, nah itu soal. Itu menderita yang cari gila dia nama. Ya. Jadi tidak boleh. Kristen mesti menderita karena kebenaran. Amin. Jangan cari aman, ya. Jangan mau dipuji, disanjung banyak orang, tetapi sebenarnya kita masuk ke dalam zona kedagingan. Jangan, saudara. Jangan mau. Kita mesti berdiri di atas dasar firman Allah. Kebenaran mesti tetap ditegakkan di atas segalanya. Itu hal yang pertama yang harus kita implementasikan dalam kehidupan gereja sebagai orang-orang yang mengerti karya penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Kalau belum sampai itu berarti kita belum memahami kristologi dengan baik. Saya ulang, ya. Kalau belum sampai mengimplementasikan semacam itu, kita belum paham tentang kristologi. Kita percuma pakai salib, percuma. Saudara, rayakan Paskah, kematian Jumat Agung, percuma. Itu tidak ada guna. Ya. Kedua, bagaimana gereja mengimplementasikannya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua, gereja yang siap menderita adalah gereja yang mau dewasa. Ini ingat baik-baik, ya. Jadi kita mengimplementasikan penderitaan itu karena kita rindu yang namanya pertumbuhan. Kita bukan hanya mau meneladani Kristus, kita bukan hanya mau pakai pola yang sama, bahwa karena kebenaran saya menderita, karena Injil saya menderita, tetapi penderitaan Kristus itu akan membuat saudara dan saya naik level, naik tingkat. Kita tidak jadi kanak-kanak terus, kita akan semakin bertumbuh. Itu kalau kita terbiasa di dalam penderitaan karena kebenaran. Anak-anak Tuhan yang tidak mau menderita karena kebenaran, itu anak-anak terus nanti, ya. Rohaninya begitu-begitu terus, kan rohaninya main kompromi itu. Rohaninya kan tadi saya bilang abu-abu. Nah, bagaimana mau dewasa? Orang dewasa itu tidak begitu tuh, ya. Lihat ini ayat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oke, next. Tidak mau, ya. Roma 8 ayat 17. Kita baca ini ayat, saudaraku. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pada tempo yang lalu kita belajar soteriologi. Kita sudah melihat tingkatan-tingkatan sampai kepada dipermuliakan. Itu orang yang sampai kepada titik itu orang dewasa. Ya. Ya, yang menjadi ahli waris, yang terima janji-janji Allah, itu pasti harus lewati menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi tidak bisa tidak itu. Saudara, pasti kita akan mengalami itu. Jadi semakin kalau saudara mau dewasa, saudara tidak akan pernah jadi orang Kristen yang enak-enak terus, tidak bisa. Pasti ada penderitaan. Pasti akan ada penderitaan. Semakin Tuhan mengizinkan penderitaan, itu akan membuat kerohanian kita semakin naik. Lihat Ibrani pasal 5 ayat 8, ya. Kitab Ibrani 5 ayat 8 berkata begini, 1, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi rupanya penderitaan itu membuat kita semakin taat sama Tuhan. Tambah pegang kebenaran. Nah, bagaimana Anda pegang kebenaran, Anda tidak bertumbuh? Omong kosong. Ayat 14. Perhatikan ayat ini. 14. 1, 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Akhirnya kita itu ekspresinya jelas. Wah, kita semakin tahu, oh, ini tidak bagus, ini tidak bagus, ini bagus, ini benar, ini harus, ini tidak. Wah, itu semakin. Meskipun waktu kita menerapkannya itu penderitaan. Anak-anak Tuhan, makanya coba saudara dengar, ya. Kalau semakin Anda dikecam oleh orang karena saudara hidup di dalam kebenaran, bahasa yang keluar itu akan bilang begini, dia tuh sok rohani, sok suci,
Ya kenapa? Karena memang saudara dia melihat ada sesuatu yang berbeda. Sehingga bahasa fitnaannya itu muncul. Anak-anak Tuhan. Contoh di dalam Alkitab, misalnya selain Paulus dalam perjanjian baru, selain Yesus, saudara sebagai tokoh agung kita lihat di perjanjian lama juga ada banyak tokoh yang begitu kan. Abraham, Yusuf, itu juga begitu, menderita. Tapi mereka tambah luar biasa. Wah, mereka pun iman tuh tambah naik. Iman mereka itu tambah naik level, tingkatan anak-anak Tuhan. Jadi memang kita harus tuh diizinkan Tuhan melewati situasi-situasi sukar, situasi-situasi sulit. Karena semakin kita ada dalam penekanan, itu akan membuat kita semakin di-push naik. Semakin kita akan terus meningkat, ya, bukan tambah turun, tambah naik, anak-anak Tuhan. Jadi saya selalu bilang, jangan pernah doa tolak penderitaan. Jangan. Karena penderitaan itu alat yang Tuhan pakai untuk naikkan kita. Penderitaan itu alat yang Tuhan pakai untuk membawa kita naik level, naik tingkat. Jadi tidak boleh kita berdoa tolak penderitaan. Ya saudara, kita justru mesti menjalaninya, mesti mau masuk di dalamnya, mesti ikuti. Karena dengan itu kita akan terlatih, tambah terlatih, tahu bedakan mana baik, mana jahat. Itu karena ada penderitaan. 3. Saudara yang terkasih, apa yang mau dikatakan kepada kita? Terakhir ini, gereja yang menderita adalah gereja yang punya relasi dekat dengan Tuhan. Semakin kita menderita karena kebenaran, itu semakin membuktikan Anda orang yang paling berkenan, paling dekat. Ya. Jadi ini tandanya. Jadi Anda jangan pakai faktor tanda dunia ya. Kalau dunia itu orang merasa bahwa kalau dia semakin bagus, itu berarti dia semakin berkenan. Enggak, kalau Tuhan itu tidak begitu. Kadang-kadang jasmanimu bisa merosot, tetapi itu membuktikan bahwa kamu semakin berkenan di hadapan Allah. Tadi saya pakai kalimat, Anda mungkin dipindahkan dan naik-naik pangkat, saudara, karena Anda ngomong kebenaran terus, Anda bicara firman terus, Anda tidak kompromi dengan dosa terus. Wah, kelihatannya susah banget. Tapi saudara, di mata Tuhan, Anda adalah relasi yang paling mantap. Anda orang yang paling berkenan dibanding dia yang naik-naik terus itu. Tapi kalau dia main kong kali kong, dia main dua kaki, dia abu-abu, wah justru itu bikin tambah dia justru tambah jauh dari Tuhan. Anak-anak Tuhan, Filipi 3 ayat 10. Sama-sama dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal itu dari kata ginosko, yang artinya bergaul dengan dia, akrab dengan dia, berelasi dengan dia, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan. Ini kalimat ini kembali menekankan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi rupanya tidak bisa tuh orang bisa dekat Tuhan tanpa bersekutu dalam penderitaan, di mana menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10, Paulus bilang begini, makanya aku tidak cari perkenanan manusia, tapi aku cari perkenanan Tuhan. Di ayat sebelumnya dia bilang begini, apakah dengan menyatakan kebenaran aku menjadi musuh kalian? Ya, saudara, ini jemaat baik, ini jemaat Galatia nih. Kenapa saya bilang ini jemaat baik? Ini jemaat yang rela mau kasih mata sama Paulus. Karena Paulus itu diperkirakan matanya rabun. Akhirnya saudaraku jemaat ini berpikir mau sumbang mata sekalipun, sudah mereka rela untuk demi Paulus. Tapi meski lu mau sumbang mata kayak sumbang apa, Paulus tidak kompromi dengan dosa. Saudara bayangkan, Anda
ada dalam keadaan kondisi tidak baik, ini orang ini rela sekali datang tolong Anda, lalu tetapi Anda mencela, berani menentang dia demi kebenaran. Wah, ini bukan main-main ini. Biasanya orang tidak berani, tapi Paulus itu berani. Waktu saudaraku jemaat ini bukan jemaat yang tidak perhatian, jemaat yang perhatian. Tapi biarpun kau perhatian, kalau kau datang dengan Injil salah, Paulus babat. Makanya dalam Galatia pasal 1, saudara, dia berkata dengan jelas, kalau kamu percaya kepada Injil yang lain, kamu terkutuk. Dia tidak mau tahu, saudara yang terkasih. Dia bicara apa adanya. Dia bilang, mau kau malaikat satu dari sorga kah, mau siapa saja, kalau datang dan memberitakan Injil yang bukan dari Kristus, terkutuklah dia. Wih, jemaat bisa telinga panas itu. Tapi Paulus berkata sekali lagi, aku tidak cari perkenanan kaum manusia, aku cari perkenanan Tuhan. Amin. Lebih baik jaga relasi dengan Tuhan. Jangan hanya jaga relasi dengan manusia, tapi relasi Anda dengan Tuhan jadi hancur. Lebih baik berkenan kepada Allah daripada berkenan kepada manusia, tetapi kita akhirnya habis di mata Tuhan. Pesan ini menolong kita semua. Karya Yesus dalam penderitaan dan kematian itu penting bagi gerejanya. Karena itu pola, saya ulang lagi, keteladanan yang kita harus contohi untuk hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, saudara yang terkasih, ini menjadi sesuatu yang membawa kita tambah dewasa. Alat yang Tuhan pakai untuk membawa kita dewasa. Dan yang ketiga, itu menjaga relasi kita dengan Tuhan sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita mau syukuri firman Allah. Kasih yang sempurna. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik.